Ahok dan kasus korupsi. Siapa jagoannya di Pilpres 2024? Sahabat yang budiman, momen pemilihan umum presiden sesungguhnya mengajak semua warga untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Kemajuan dan kesejahteraan rakyat tergantung pada rakyat dalam menentukan pemimpin melalui proses pemilihan umum. Dalam pemilihan umum tersebut, warga diberi ruang dan berhak tanpa embel-embel money politik untuk memilih siapa yang tepat memimpin Indonesia menuju lebih sejahtera. Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur penilaian warga pemilih, yakni masalah korupsi. Nah, di sini rakyat harus mencermati secara baik sebelum menentukan pilihannya. Ketokohan para calon pemimpin, keberanian, kecerdasan, dan juga harus bebas tekanan saat memimpin. Ini juga harus dipertimbangkan oleh pemilih di Indonesia. Bahwa yang bisa membebaskan Indonesia dari gurita korupsi, yang kian hari kian subur menghiasi jagat media dan diskusi di ruang-ruang publik adalah rakyat dan pemimpin itu sendiri. Perlu diketahui bahwa masalah korupsi di Indonesia seakan tak ada habisnya seiring banyaknya gerakan anti korupsi yang kian masif digaungkan. Ada pula lembaga superpower anti korupsi yang dihadirkan dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini muncul dengan sandri pemberantasan korupsi yang independen yang berpayung pada aturan dan perundang-undangan negara. Nah, sejak era Megawati, SBY, dan Presiden Jokowi, sudah banyak sekali tokoh atau politisi di tanah air dijebloskan dalam jeruji besi karena terbukti korupsi. Walau saja masih terdengar suara minor dari luar yang menyaksikan ketegasan mereka. Masalahnya di mana, coy? Belum independenkah Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia? Untuk itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang lebih tegas, lebih berani dalam hal pemberantasan masalah korupsi di tanah air. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok alias PTP mengatakan masalah yang serius di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi menjadi penghambat pembangunan. Korupsi mengganggu lajunya pembangunan di Indonesia dan korupsi juga memotong hak rakyat untuk sejahtera. Ya, karena uang negara masuk ke kantong pribadi, masuk ke kelompok-kelompok tertentu ataupun ke organisasi-organisasi tertentu. Korupsi itu kan untuk kepentingan mereka sendiri, ya kan? Nah, Ahok sebagai tokoh yang pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award ini menyebut ada calon presiden dan wakil presiden yang bisa dipercaya oleh rakyat dalam menangani masalah korupsi di tanah air, termasuk membetulkan sistem penanganan korupsi saat ini. Di platform media, ia mengatakan bahwa sosok yang tepat bagi Indonesia di masa depan, yakni Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD. Ganjar merupakan sosok yang bersih, sosok yang berani, dan sosok yang religius. Ia dapat memberi harapan untuk kemajuan Indonesia tanpa korupsi. Ah, yang benar saja. Apa benar Ganjar bisa melakukan itu, coy? So, Ahok mengajak kita untuk melihat keberanian Ganjar selama memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Melalui sikap yang tegas dan berani, dia dapat memecat bawahannya. Walau saja saat itu Ganjar dihadang oleh aturan bahwa memecat seseorang dari posisinya karena kasus korupsi perlu ditinjau kembali. Mari kita dengar Ahok omong dulu, coy. Ahok menceritakan, berdasarkan pengalaman bersama Ganjar, sikap dan ideologi yang tertanam dalam diri Ganjar Pranowo ketika bersama-sama menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 merupakan sikap yang tegas dan berideologi. Ahok bersama Ganjar pernah berada di Komisi 2 yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri. Dan saat itu Ganjar Pranowo sebagai ketua komisi. Ganjar itu saya lihat sangat berani, vokal dan berideologi serta religius. Ia memegang teguh ideologi dan memiliki iman yang sangat kuat, ujar Ahok, sebagaimana yang kami sadur dari sejumlah sumber. Nah, keberanian Ganjar ini menjadi lengkap ketika disandingkan dengan Mahfud MD yang sudah makan garam dalam menangani sejumlah kasus korupsi ketika ia diberi kepercayaan dalam sejumlah jabatan sejauh ini. Saya mencermati keduanya dapat mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Mereka sudah sangat teruji dan takut dengan Tuhan. Mereka mampu mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045
Begitu pandangan Ahok tentang sosok Ganjar dan Mahfud menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, momen peringatan Hari Anti Korupsi atau PHK 2023 dapat menegaskan semua kita dalam meraih hak politik sebagai tolak ukur dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Bagaimana menurut sahabat sekalian? Apakah Anda setuju dengan Ahok? Ataukah Anda punya pilihan lain yang dapat mengatasi masalah korupsi di tanah air? Mari kita berpendapat di kolom komentar untuk kemajuan bersama. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.